Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak, bagaimana kabarnya? Baik. Apakah tadi pagi lancar perjalanannya dari rumah ke sini? Gimana? Ada yang sakit? Tidak ada. Hari ini saya langsung dulu ya. Anak Erika hadir dong, betul. Hadir. Anak Rizky hadir. Anak Emilia, Olin hadir. Nah, sebelum kita belajaran, kita mulai dulu belajarannya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan sayyidina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi ilman nafi'a warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Siap duduk kembali. Siap duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak suci yang saya cintai, alhamdulillah di pagi hari ini kita bertemu lagi untuk membahas keterangan tentang sholat fardu. Sebelum kita lanjut tentang sholat fardu, kemarin kita sudah membahas keterangan tentang wudhu, yang mana kalian sudah mempraktekkan setiap hari, baik di rumah, di sekolahan, yang dari hasil wudhu tersebut akan menjadikan sholat fardu kita sah, karena menjadi salah satu sah. Nah, di sini kita akan membahas keterangan tentang sholat fardu. Kalian bisa lihat di sini saya sudah siapkan keterangan dokumen sholat fardu. Kita bisa lihat apa itu sholat fardu. Nah, di sini ada pengertian. Pengertian sholat fardu dibagi menjadi dua. Yang pertama menurut bahasa ini adalah doa. Sedangkan menurut istilah adalah serangkaian ucapan gerakan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan syarat dan rukun tertentu. Sebelum keterangan tersebut, saya mau tanya dulu kepada anak. Anak Rizky, tadi fajar sudah sholat subuh atau belum? Sudah. Berapa rakaat? 2 rakaat. Terus, anak Nelly, tadi pada waktu sholat, kenapa kok sholat menjadi hal yang penting untuk kita? Karena kewajiban. Kalau kewajiban boleh ditinggal atau tidak? Tidak. Anak Erika, dari keterangan tentang Rizky dan teman kamu tadi ada keterangan yang berhubungan dengan sholat. Rukunnya sholat setelah iktidal itu apa Erika? Sujud. Sujudnya setiap rakaat berapa kali? 2 kali. Oke, itu sudah sangat membantu sekali. Sekarang kita lanjutkan setelah pengertian. Ada yang disebut dengan dalil perintah sholat. Kita lihat, itu ada susunan ayat yang terdiri dari surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 43. Bunyinya adalah wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukunlah beserta orang-orang yang rukuk. Setelah itu kita lanjut tentang syarat wajib dan syarat sahnya sholat. Ada 2 syarat yang diterapkan dalam ibadah sholat. Yang pertama adalah syarat wajib, yang kedua adalah syarat sah. Kita bisa lihat syarat wajib dan syarat sahnya sholat. Adapun untuk syarat wajib terbagi jadi 5 macam. Yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua harus balik. Tandanya laki-laki sudah keluar mani, tandanya perempuan sudah keluar darah haid. Yang ketiga berakal sehat. Jadi seperti orang yang gila, raleh itu nggak boleh sholat karena akalnya tidak sehat. Yang keempat adalah suci dari hadas dan najis. Dan terakhir dia sudah menerima dakwah tentang Islam, terutama kewajiban sholat. Sekarang kita pindah kepada syarat sahnya sholat. Dari keterangan syarat sah ini juga ada 5. Yang pertama, tahu masuknya waktu sholat. Kalau belum masuk waktu sholat, maka belum sah sholat. Yang kedua, ini yang paling penting, suci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Nah,
banyak sekali hal yang berhubungan dengan atas kecil dan atas besar. Contohnya kalian tipis atau nanti ketika sudah kumpul ujung itu menjadi hal yang menjadikan sholatnya tidak sah. Yang ketiga adalah badan pakaian tempat suci dari najis. Yang keempat, auratnya laki-laki dan perempuan tertutup. Contohnya laki-laki seluruh tubuh kecuali wajah dan tangan. Kemudian laki-laki hanya dari pusat sampai lutut ini yang ditutupi. Selain itu tidak wajib. Contohnya hanya pakai sarung dari sini sampai sini, sholatnya tetap sah karena sudah menutup aurat sebagaimana syarat sah sholat. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah menghadap kiblat. Dan yang paling penting dari ini adalah dadanya. Kalau semisal sholatnya menghadap ke barat tapi dadanya melengos seperti ini, tetap tidak sah. Yang dihitung hanya dadanya, bukan kepalanya ataupun kakinya. Walaupun kepalanya kok melengos seperti ini, tapi dadanya masih ke arah kiblat. Itu sah. Jelas nih? Jelas. Oke, yang terakhir kita akan bahas adalah rukunnya sholat. Ada 13 rukun sholat yang ada di sini. Yang pertama adalah niat dibarengkan dengan takbiratul ihram dalam hati. Jadi apabila ada orang hanya membaca niatnya saja tanpa hatinya terlibat, sholatnya tidak sah. Yang kedua adalah takbiratul ihram atau membaca takbir yang disertai dengan mengangkat kedua tangan. Dan mengangkat kedua tangan ini kesunatannya yaitu pucuknya di sini berada di bawah telinga, sedangkan pucuknya di sini berada di telinga atas. Jadi contohnya seperti ini. Kan? Oke anak-anak, keterangan tentang sholat tadi sudah bisa dipahami? Ya, banyak sih dipahami ya? Oke, dari keterangan tentang pengertian, dalil tentang sholat, syarat-syaratnya sholat dan bentuk sholat, kita nanti akan belajar dengan belajar kelompok. Kelas ini saya akan bagi menjadi 3 kelompok. Ada kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Nanti kelompok A akan membahas tentang menjadi tentang pengertian sholat, kelompok B akan membahas tentang dalilnya sholat, dan yang terakhir kelompok C akan membahas tentang syarat dan rukunnya sholat. Sudah siap ya? Oke, sudah siap masing-masing kelompok? Sudah. Sudah siap? Sudah. Sudah siap? Sudah. Kelompok C sudah siap? Ya. Saya kasih waktu 5 menit masing-masing kelompok untuk mempresentasikan keterangan tadi, maju ke depan dengan diwakili oleh 2 anak. Waktunya dimulai dari sekarang. Sambil melihat ke depan. Ya. Ya. Apa pengertian sholat? Sebutkan rukunnya sholat 5 saja. Niat, berdiri, takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah, rukuk dengan tumakninah. Oke, anak-anak, alhamdulillah kita tadi sudah menyelesaikan kelompok belajar bersama antara kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Dan tadi sudah disebutkan ada beberapa jawaban dari pertanyaan yang diajukan. Mulai dari kelompok A bertanya, kelompok B bertanya, dan semuanya sudah dilengkapi. Nah, di sini saya hanya akan mencoba menyimpulkan bahwasanya sholat itu fardu dan kewajiban kita hanya 5 waktu dalam sehari. Bayangkan dulu itu kewajibannya sebelum pertama turun 50 kali dalam sehari. 24 jam dibagi 50 kali. Kurang lebih setiap setengah jam kita harus sholat. Kita gak akan kuat.
Makanya kita walaupun sholatnya 5 kali dalam sehari, tapi pahalanya sama seperti 50 kali. Enak ya? Makanya itu jangan pernah bolong sholatnya. Kedua pulang sekolah. Alhamdulillah pelajaran pada hari ini sudah berjalan dengan sukses. Tadi kita sudah mempelajari ketentuan tentang sholat fardu, mulai dari pengertiannya, kemudian dalilnya, dan syarat juga reformnya. Dan semoga nanti setelah belajar ini kita lebih bisa merenungi kewajiban sholat karena hukumnya wajib, tidak boleh kita tinggalkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan di keterangan kali ini. Apabila ada kekurangan, saya sebut dulu, saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.